Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kultum siang hari ini saya akan melanjutkan dari apa yang telah saya sampaikan pada Qiyamul Lail terkait dengan kenapa kita berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua adalah makhluk Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Khalik, pencipta segala yang ada ini. Sebagai Al-Khalik, Allah menciptakan manusia melalui sebuah proses yang panjang, sehingga manusia diciptakan oleh Allah tidak kun fayakun, jadilah maka jadilah manusia. Ada proses. Ketika kita bicara tentang proses bagaimana manusia diciptakan oleh Allah, kita tahu bahwa Allah berfirman, manusia diciptakan dari ma'un mahin. Ma'un mahin artinya sperma yang bertemu dengan ovum di dalam kandungan seorang ibu. Di sanalah manusia diproses oleh Allah selama 9 bulan. Di sini kita oleh Allah dibukakan mata kita bahwa ada keterlibatan manusia saat Allah menciptakan kita semuanya. Di situ Allah mengingatkan kepada kita dengan firman yang Allah sampaikan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaik ilayyal masir. Yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita adalah hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, bahwa ibu kita mengandung selama 9 bulan dalam kondisi yang lemah dan sangat lemah. Bagaimana tidak lemah kandungan manusia diisi dengan manusia yang bobot manusianya ada yang 3,5 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 2,5 kilo. Padahal kita sendiri orang yang apabila perut diisi dengan makanan sedikit berlebih, rasanya sudah sangat tidak enak, dan itu belum sampai berkilo-kilo. Sedangkan ibu kita berkilo-kilo, tidur tidak enak dan lain sebagainya yang serba tidak nyaman
dan rasa itu dilalui selama berbulan-bulan. Jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun demikian, jasa Allah kepada kita jauh lebih besar dibandingkan jasa orang tua kita. Allah jauh lebih besar. Rahman Rahimnya Allah melebihi daripada apa yang telah dilakukan oleh ibu kita yang mengandung selama 9 bulan. Karena itulah Allah berfirman, Aniskurli wali walidaik, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah, kepada saya, baru setelah itu bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi di sini bahwa kita oleh Allah diminta untuk lebih bersyukur kepada Allah ketimbang kepada kedua orang tua kita. Baru setelah kepada Allah, baru kepada kedua orang tua kita. Syukur kita kepada Allah harus lebih besar ketimbang syukur kita kepada kedua orang tua. Namun demikian, yang perlu kita garis bawahi bahwa kita tidak boleh melupakan jasa besarnya orang tua kepada kita. Jasa kedua orang tua kita mengandung 9 bulan, menyusui 2 tahun, mendidik, membimbing sampai dewasa, 24 jam bekerja tanpa gaji. Betapa besarnya kedua orang tua kita dalam memproses hidupnya kita, yang kita sampai dengan hari ini seperti yang kita rasakan. Itu semua membuat kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua, yang apabila kita tidak berterima kasih, kita akan dianggap orang yang durhaka. Saya ingin memberikan contoh seorang manusia yang telah terabadikan pada diri Rasulullah, yaitu seorang yang namanya Uwais Al-Qais. Uwais adalah seorang pemuda yang ditinggal mati oleh bapaknya. Dialah orang yang memelihara, mengasuh ibunya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh hati. Tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa malas, tidak ada detik sekecil apapun yang akan membuat ibunya menjadi kecewa. Pada suatu hari ibunya memanggil Uwais. Dia ingin sebelum meninggal dunia menunaikan ibadah haji. Uwais menyanggupi keinginan ibu, meskipun Uwais membayangkan dari mana dia bisa memperoleh bekal menghajikan seorang ibu. Dia adalah seorang buruh pengembala kambing dan unta dari orang-orang kaya. Dia tidak punya unta. Dia sanggupi ibu itu untuk menunaikan ibadah haji. Ketika dia memikirkan kondisinya yang seperti itu, dia berupaya keras
untuk bisa mewujudkan cita-cita ibu sebelum meninggal menunaikan ibadah haji. Dia beli seekor anak kambing kecil. Seekor anak kambing kecil itu dia panggul setiap hari ke puncak bukit, kemudian dibawa turun ke bukit, diberi makan di puncak bukit, dibawa lagi turun ke bukit setiap hari. Semua orang tetangganya bilang, Uwais ini gila. Setiap hari manggul kambing dari rumah ke puncak bukit. Setelah kambing itu usia 1 tahun, dia sudah merasa keberatan untuk menggendong kambing ke puncak bukit. Pada waktu itu Uwais berkata, ini saatnya saya menunaikan keinginan ibu untuk menunaikan ibadah haji. Maka setelah 1 tahun kambing itu dia gendong ke puncak bukit, dia bawa lagi turun. Sebenarnya tujuan Uwais adalah melatih jasmaninya, tenaganya untuk bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Jadi dia menggendong kambing setiap hari sampai selama 1 tahun. Tujuannya hanya satu, supaya jasmaninya, tenaganya kuat menggendong ibu. Karena dia tidak punya unta, tidak punya kendaraan yang bisa dibawa untuk menunaikan ibadah haji. Ibunya digendong. Kalau tahun ini ada ada berita yang menunjuk, yang bisa menunjukkan kepada kita betapa kasih sayangnya seorang kepada ibu yang naik haji tahun ini digendong pada saat dia sedang tawaf. Sebelum itu sudah ada Uwais yang viral saat ini. Dulu sudah ada Uwais yang jauh lebih dari itu, dari tempat yang jauh dia gendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Itulah contoh manusia yang berterima kasih kepada jasa seorang ibu. Cerita lain tentang Uwais yang oleh Rasulullah dikatakan oleh Rasulullah, huwa min ahlis sama, dia ahlis sama, orang langit, orang yang dikenal di langit, dan dia tidak dikenal di bumi. Laisa min ahlil ardi, tidak ada orang yang mengenal Uwais, mengerti tentang Uwais, karena dia adalah seorang penggembala. Tidak ada yang tahu. Dia setiap kali berkeinginan untuk ketemu Rasulullah selalu gagal karena ibu tidak mengizinkan, disebabkan kondisi tidak mungkin untuk ditinggal. Saat ibu mengizinkan, dia siapkan segala bekal ketika dia akan meninggalkan ibunya menemui Rasulullah, dan dia titipkan kepada tetangga dan saudara dengan penuh perbekalan yang sehingga tidak ada yang direpotkan. Berangkatlah dia ke kota Madinah menemui Rasulullah. Saat dia menemui Rasulullah, ternyata Rasulullah sedang berperang, dan saat itu dia kecewa tidak ketemu Rasulullah dan berpesan kepada istri Rasulullah, Aisyah,
untuk nanti kalau Rasulullah pulang dari berperang disampaikan salamnya kepada Rasulullah. Saat Rasulullah pulang dari berperang, disampaikanlah salam Uwais kepada Rasulullah. Begitu mendengar Uwais menyampaikan salam kepada Rasulullah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Rasulullah. Saat dipanggil, Rasulullah menyampaikan bahwa dia baru mendapat salam dari seorang yang namanya Uwais. Mereka bertiga diwasiati Rasulullah untuk bertemu dengan Uwais dan menyampaikan salam Rasulullah kepada Uwais. Selain itu, mereka bertiga diminta untuk supaya Uwais mendoakan mereka bertiga diampuni dosanya kepada Allah. Mereka bertiga heran, siapa Uwais? Sampai Rasulullah berpesan untuk bertemu dan menyampaikan salam. Dan Rasulullah menyampaikan, huwa min ahlis sama. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, selama musim haji, selama beliau hidup, selalu mencari orang yang namanya Uwais. Sampai dengan meninggal dunia tidak ketemu. Umar bin Khattab demikian, mencari bertahun-tahun. Saat bertemu dengan jamaah haji dari Yaman, ditanya apa ada yang kenal Uwais. Ada satu ketua rombongan, ada yang kenal Uwais. Itu adalah di seberang sana, itu adalah Uwais. Dia mengembalakan unta dan kambing kami. Dia seorang penggembala. Dicari Uwais dan ketemu. Ketika ketemu, yang ditunjukkan oleh orang-orang Yaman, dia, apakah kamu Uwais? Iya, saya Uwais. Apakah kamu mempunyai ibu yang sudah meninggal dunia? Iya. Kemudian Rasulullah pernah bercerita bahwa di punggung Uwais itu ada bulatan dari sebuah penyakit kulit yang tidak hilang. Apakah di punggungmu ada bulatan dari karena kamu sakit kulit yang tidak hilang? Iya, dibuka, benar ada. Benar, mereka yakin benar bahwa yang dia temui adalah Uwais. Umar bin Khattab heran, tidak nampak dia seorang yang hebat, pakaiannya lusuh, seorang penggembala kambing, unta, tapi Rasulullah memberikan, minta untuk disampaikan salam. Dan saya bersama 3 sahabat Rasul untuk minta doa kepada Uwais. Ternyata orang itu adalah orang ahli ibadah, orang itu adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, yang Tuhan menjanjikan kepada Uwais masuk surganya Allah. Ketika Umar bertemu dengan Uwais, saya dipesan menyampaikan salam Rasulullah, dan saya dipesan untuk meminta kamu berdoa, memintakan ampun kepada Allah. Kata Uwais, saya sudah mendoakan kamu dan melalui pesan Rasulullah. Kemudian
Umar bin Khattab, doakan saya. Kemudian didoakan. Abu Bakar lari menemui Ali bin Abi Thalib untuk ketemu dengan Uwais, dan peristiwanya seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab meminta doa, dan Ali masih juga terheran, orang ini orang yang lain daripada lain, yang Rasulullah mengatakan huwa min ahlis sama, sehingga kata-kata itu menjadi kata-kata para sahabat, para tokoh agama. Jadilah engkau min ahlis sama, meskipun kamu tidak min ahlil ardi, sebagaimana Uwais Al-Qaisi. Itulah contoh manusia yang bisa berterima kasih kepada kedua orang tuanya, orang yang berterima kasih kepada Tuhan dengan ibadahnya yang baik, meskipun dia tidak dikenal manusia di dunia, dia dikenal di langit. Begitu keduanya ketemu, Uwais kembali, Umar bin Khattab dan Ali bercerita kepada para sahabat bahwa dia sudah ketemu Uwais Al-Qais. Begitu mendengar ada Uwais, mereka semuanya berbondong menemui Uwais Al-Qais. Begitu banyak orang yang mencari dia. Uwais Al-Qaisi kemudian melarikan diri, dan orang ada yang bercerita dia sudah ada di Irak. Dia di sana orang yang mengambil makanan-makanan tersisa yang masih baik, dia bungkus kemudian dibagikan kepada fakir dan miskin. Hidupnya penuh untuk perjuangan. Sejauh dia mampu, dia ingin berbuat baik kepada siapapun yang mereka butuh bantuan dari dia, dan dia bisa melakukan, akan dia kerjakan. Itulah Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan ini adalah cerita atau kisah bagaimana kita berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Perlu kita tahu, sehebat apapun perjuangan orang tua untuk terwujudnya seorang manusia, namun Allah jauh lebih besar jasanya daripada kedua orang tua kita. Maka Allah berfirman, aniskurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan baru kepada kedua orang tuamu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.